teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 11 kelas A3.3 angkatan 2020 dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Dalam video ini kami akan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. So, jangan di skip ya, tetap stay tune. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman. Happy watching! Oh iya, gimana nih kabar teman-teman semua? Kami berharap dimanapun keberadaan kalian, semoga baik-baik saja ya. Mengingat sekarang ini virus corona sudah menyebar di mana-mana. Apa itu virus corona? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus itu adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. COVID-19 menjadi suatu pandemi yang telah ditetapkan oleh WHO, yang berarti virus ini telah menyebar ke seluruh dunia. Serem banget teman-teman. Oleh sebab itu, sekarang ini pemerintah mulai menerapkan kebijakan work from home, WFH, dan study from home, SFH, di era new normal. Apa sih enaknya hidup dalam kebijakan penerapan work from home dan study from home? Yang pasti kita bisa mendapat banyak sekali dampak positif. Di antaranya, pertama, kita dapat bekerja di tempat yang nyaman di rumah. Dua, biaya yang kita gunakan dalam bekerja seperti angkutan umum turun. 3. Fleksibilitas waktu kerja. Karyawan memiliki waktu kerja yang dapat disesuaikan. Hal ini akan membantu karyawan dalam memaksimalkan work-life balance sehingga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga pekerjaan. 4. Kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan perjalanan menuju kantor, terutama yang bertempat tinggal jauh dari kantor. 5. Meningkatkan produktivitas kerja. Lalu ada penerapan SFH bagi kita sebagai mahasiswa atau pelajar. Yang pertama, kita bisa mendapatkan materi dengan mudah dan belajar mengevaluasi pembelajaran sendiri di rumah sesuai keinginan kita masing-masing. Bisa dilakukan dengan tiduran, makan, serta bisa bercanda bersama keluarga. Yang pasti, sembari menerapkan social distancing dan tetap menetap di rumah atau kos mengikuti anjuran pemerintah. Yang kedua, kita bisa belajar baik di ruangan tertutup ataupun terbuka. Ketiga, kita juga bisa belajar dengan bebas tanpa ada batasan waktu yang biasa ditetapkan untuk setiap mata kuliah di kampus, sehingga kita lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Dan masih banyak lagi ya. Mengapa kita harus memahami kebijakan pemerintah? Itu kan biar pemerintah saja yang memperhatikan. Eits, jangan berpikir begitu ya teman-teman. Kita harus bisa berpikir kritis dalam menerima kebijakan ini. Nantinya, apabila kita bisa menerapkan, akan bermanfaat juga loh buat kesehatan mental kita. Berpikir kritis merupakan berpikir yang terjadi dalam sistem kognitif dengan membandingkan beberapa pengetahuan yang sudah ada dalam pikiran yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan memutuskan pengetahuan yang lebih tepat digunakan untuk memecahkan masalah. Mengapa kita harus berpikir kritis dengan adanya kebijakan work from home dan study from home? Alasannya, jika kita berpikir kritis dengan kebijakan yang ada ini, nantinya kita akan menjadi paham bahwa virus corona memang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Dengan menerapkan kebijakan work from home dan study from home, serta bisa memahami berpikir kritis, maka secara tidak langsung kita dapat memutus penyebaran COVID-19. Karena semakin hari persebaran COVID-19 semakin meningkat. Alangkah baiknya kita ikut berkontribusi dalam mematuhi kebijakan pemerintah. Seberapa pentingkah kita harus menjaga kesehatan mental ya kak? Sangat penting, karena dengan kita menerapkan penguatan mental, maka akan berpengaruh terhadap kesehatan mental kita dengan alasan sebagai berikut. 1. Penguatan mental penting, karena kesehatan mental akan berpengaruh pada akademik. Sebuah studi membuktikan bahwa jika kondisi mental sebagai pelajar menurun, maka risiko untuk memiliki performa akademis yang buruk meningkat.
Stres yang terlalu berat dapat mengganggu kemampuan dan kualitas ingatan, serta menyebabkan kita menunda pekerjaan. 2. Dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Kesehatan mental yang bagus juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan yang akan mengantarkan kepada keberhasilan dan target yang telah ditentukan. 3. Dapat menyeimbangkan antara kesehatan psikis dan fisik. Pada kesehatan fisik, hal ini terjadi karena otak manusia berhubungan dengan sistem endokrin yang bekerja melepas hormon. Dengan adanya penguatan mental, dapat menunjang kinerja dan fungsi organ, termasuk dalam kesehatan fisik itu sendiri. Misalkan, pada saat kita mengalami gangguan mental seperti depresi, maka denyut nadi kita tidak akan beraturan dan kadang bisa menyebabkan penyakit berbahaya. Sangat rugi bukan jika kesehatan mental dikesampingkan. Saat mentalnya sehat dan kuat mampu menciptakan energi yang positif. Energi positif yang dimaksud adalah saat kita mempunyai mental yang kuat. Kita akan percaya bahwa kita memiliki kekuatan dan kontrol dari dalam diri terhadap apa yang terjadi. Nomor 5, menghindari peningkatan angka bunuh diri. Layaknya depresi, individu yang mengalami gangguan mental seperti ini, suasana hatinya akan merasakan sedih dalam waktu berbulan-bulan. Penderita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari karena dalam dirinya terjadi kehilangan motivasi. Yuk lanjut lagi. Mengapa mengelola stres itu sangat penting ya Kak? Mengelola stres sangat penting karena akan menciptakan kondisi tenang, tentram, dan dapat mampu mengendalikan diri dengan baik. Mengelola stres ini bisa dilakukan dengan cara menerapkan tips-tips sebagai berikut. Yang pertama, olahraga teratur. 2. Menerapkan diet sehat. 3. Tidur cukup. 4. Tetap berkomunikasi dengan yang lain. 5. Selalu berpikir positif. Jadi, meskipun pandemi belum berakhir, kita harus tetap bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jangan sampai pandemi ini dijadikan alasan untuk kita berhenti dalam menjalani aktivitas. Karena dengan tetap beraktivitas ringan, yang kita sukai dapat mengurangi risiko serangan gangguan mental, seperti aktivitas bercengkrama dengan keluarga. Bahkan perlu adanya waktu bersama orang tua guna berbagi masalah baik suka maupun duka. Selain itu, kita harus bisa menerima kondisi saat ini yang sedang menyerang negara kita. Boleh saja kita bepergian kemanapun, asalkan tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan pemerintah. Secara tidak langsung, kita dapat berkontribusi dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa haruslah bisa menciptakan kondisi tenang, tentram, dan dapat mampu mengendalikan diri dengan baik. Cukup sekian video edukasi kesehatan mental dari kami. Semoga bermanfaat. There is no health without mental health.